Nah, setiap kelahiran, siapapun itu masuk ke portal zero. Anaknya bajingan sama anak ulama, kata Nabi sama nggak? Sama-sama sucinya, sama-sama lainnya, betul nggak? Ya Pak ini. Anaknya bajingan, anak ulama sama saja. Saya tanya, anaknya manusia sama anaknya anjing sama nggak? Saya tanya. Ketika portal, sama. Sama anak jin, sama ketika lihat portal. Ngeri tak? Karena zero nggak ada manusia, nggak ada apa. Nah, makanya setiap kelahiran kamu nggak bisa request akan kelahiranmu. Kamu akan meneruskan takdir karmamu. Ada yang berupa gini, ada yang berupa gitu, ada yang takdirnya jadi orang kaya, ada yang takdirnya orang miskin, ada yang cacat, ada yang enggak, ada yang ruwet hidupnya, ada yang enggak. Itu adalah karmamu. Dari yang awalnya misalkan ya, nilaimu misalkan min 90 atau plus 90, karena umur nyawamu habis, maka kau akan di-reset ulang lewat portal zero. Maka kau akan dilahirkan. Ada dilahirkan rohani, rohani diturunkan dalam kelahiran manusia, binatang, jin, siluman, tanaman, ataupun wujud benda-benda. Makanya satu orang ya melihat dunianya beda dengan orang yang lain, betul nggak? Aku lihat wujudku begini, kan aku lihat. Nah orang lain sesuai dengan yang kau lihat kan dunia beda-beda. Rasanya pun beda-beda. Ada rasanya berat sekali kehidupannya, ada yang ringan, ada yang kaya, enak, ada yang enggak. Beda-beda. Ada yang cacat, ada yang sehat. Nah, beda-beda toh? Itu adalah virtual dari karmamu sendiri. Maka itulah bentuk keadilan Tuhan. Nah, dulu kan dikira orang, Tuhan kok nggak adil, aku hidupku begini menderita, orang lain kok enak-enak. Itu karmamu sendiri. Cuma kamu kan nggak bisa ingat, karena kamu melewati portal zero. Kelahiran pasti zero, jadi nggak ada bedanya ya. Kelahiran manusia, anjing sama tanaman, ada bedanya nggak? Kalau zero ya nggak ada. Ya, zero ya zero, nggak ada ini manusia, ini anjing. Tapi begitu keluar dari zero, dia berubah menjadi wujud. Ada yang wujud ini, wujud ini, wujud itu. Nah, dunia ini itu sebenarnya hologram. Ini gelombang energi. Menjadi virtual nyata karena panca indramu sendiri. Nah, saya tanya, jika kau bisa melihat, maka kau bisa dalam hal ini, kau bisa melihat ini gelas, ini bel, betul nggak? Ya nggak? Kalau kau nggak punya penglihatan, bisa lihat ini nggak? Ya nggak bisa dong. Kalau kau punya indera pendengaran, maka kau bisa membedakan mana adzan, mana teriak, betul nggak? Tapi kalau dibikin tuli, ya nggak bisa dengerin dong, itu nggak? Nah, dunia ini adalah karena alat virtual, alat pembaca virtual, yaitu panca inderamu. Dan alat pembaca gelombang sadar namanya akalmu. Loh, rohmu dibungkus sama itu. Gelombang pembaca kesadaran dan gelombang pembaca virtual. Nah, jika kamu sekarang di sini ya, di dunia dalam wujud manusia, jangan salah ya. Saat ini pun mohon maaf ini nggak enak nih ceritakannya. Kau lihat badanmu manusia, betul nggak? Kau ngaca manusia bukan ini? Manusia. Tapi kau sebetulnya belum tentu manusia. Kau di sini, rasamu kan manusia. Tapi nanti jika kau masuk ke sini, atau ada orang di sini, kau itu belum tentu manusia. Bisa jadi kita masih di alamnya anjing. Dari sini kita masih buat anjing. Bisa jadi kita ini masih di alamnya jin. Dia dari sini, betul gak? Taunya itu ketika kau masuk ke dimensi lebih tinggi. Makanya suluk. Baru kau lihat siapa dirimu. Yang kata Imam Ghazali, di dalam diri manusia ada hutan belantara yang isinya segala sifat binatang. Ada binatang jalang, binatang garang, binatang liar, binatang malas. Seluruh binatang itu adalah gambaran akan nafsumu. Maka kau yang di sini, ya, karena kau ada di alam yang sinergi dengan alat pembaca gelombang sadarmu, maka di mana-mana akan rasanya nyata. Tapi kalau kau naik ke dimensi lebih tinggi, baru kau akan tahu siapa dirimu sesungguhnya. Ternyata aku binatang. Loh. Tapi, apa ada yang menerangkan kayak gini, ya? Oh, tidak ada, ya. Coba ya. Tapi betul ya, bayi lahir nggak ada yang request, betul nggak? Ada yang si ini request jadi manusia, si itu request jadi anjing. Nggak ada. Lahir ya lahir saja, betul nggak?
Ada nggak request aku mau jadi anaknya orang kaya, aku jadi anaknya orang miskin? Nggak ada. Portal zero, ya. Karena waktumu terbatas di waktu dunia, yang waktu itu hanya ada di dimensi dunia, sedangkan di alam roh nggak ada lagi ruang dan waktu. Maka wal asri innal insana lafi khusrin ilah, manfaatkan waktu duniamu agar kau bisa pulang, ruhmu pulang dalam keadaan ridha dan ridhoi. Jadi kalau kau nggak bisa naik kelas dari dimensimu manusia, gelombang akal dunia, kamu nggak bisa nyebrang ke kubur, nyebrang ke barzah, nyebrang ke alam malakut, jabarut, rohan, roban, dan sebagainya. Kamu nggak bisa mi'raj, maka kamu hanya bisa bertahan di alam yang sama atau turun gelombang. Betul nggak? Oh, naik kamu nggak mampu kok. Betul nggak? Loh, naik kamu nggak mampu loh. Kamu nggak dibaiat, berarti kamu nggak bisa naik ke atas. Peluangmu hanya bisa bertahan sejajar ini atau turun kelas. Turun kelas ini karena apa? Jika kau senang main-main di gelombang infra, maka kau bisa jadi dilahirkan di kehidupan berikutnya dalam alam jin. Kasihan deh lu. Atau jika kau masih mempertahankan nafsumu, lihat ya, tadi wujudnya nafsu dalam jahil ini siapa? Binatang. Maka kau pun akan lahir dalam wujud kasihan deh lu. Semua ini sebenarnya roh pun dia sendiri deh. Tapi mewujud membawa karma, maka roh yang nggak bisa pulang, maka dia akan di sini, di penjara, di sini, dengan membawa karma kehidupannya masing-masing, virtualnya beda-beda. Alamku sebetulnya hanya aku sendiri, sebetulnya. Lainnya adalah ayat, sebetulnya. Ya enggak? Yang nyata bagiku siapa? Ya aku sendiri. Lainnya enggak nyata. Wih, rumit kalau menceritakan ini. Bagaimana orang sekarang tuh mengejar dunia seolah-olah segala-galanya. Padahal ini cuma mimpi, goblok. Kalau dari sini ya enggak? Iya. Bagaimana kau mau menuju kenyataan yang hakiki loh? Kenyataan yang hakiki dari sini. Yang adanya siapa sebetulnya? Allah Ta'ala. Semuanya tidak ada loh. Bagaimana kau masih membuat dirimu ada sementara semuanya hanya dia? Dia bukan subjek. Dia juga bukan pula objek. Tapi dia subjek sekaligus objek. Maka selain itu zero. Dirimu pun harusnya lenyap di antara dia dan dia. Nah, praktek sholat, ya, kalau ngomongin ini teknologi fisikanya. Jika pertama kau telah ketemu wujudnya Allah, maka kau menghadap dia. Allahu Akbar. Gelombangmu naik, maka menjadi dia menghadap dia. Loh, gelombang naik lagi. Loh, yang ada hanya dia. Loh, dia semua. Naik lagi. Hilang semuanya. Maka tanda kau telah sampai ke Allah Ta'ala ketika seluruhnya lenyap dan kehidupan lingkaran karmamu telah selesai. Bagaimana kau membuktikan yang bakok bila sementara kau ada di alam fana? Jika kau ada, Tuhannya nggak ada. Mutlak itu tertutup dengan kerelatifanmu. Nah, saya tanya, yang bisa menerangkan ini siapa? Mr. TM, ya kak? Yang orangnya rendah hati, bos, dan gak sombong, ya kak? Ini. Pernah dengar kayak gini gak dari orang lain? Oh, tidak ada. Ya, namanya Mr. TM setengah-setengah apa? Setengah-setengah ngawur ya, diceritakanlah sedikit-sedikit ya. Tapi masuk akal yang tadi? Masuk akal. Jadi wujud ini semua sebetulnya adalah roh yang terjebak di dalam dimensi-dimensi gelombang energi yang berbeda. Maka mereka ini menjadi virtual yang bisa menjadi kau lihat, dengar, cium, raba, dan rasakan. Yang sesungguhnya kau harus hilangkan itu semua agar kau bisa menyingkap rahasia alam ini, menyingkap kefanaan ini, menyingkap dirimu, menyingkap kerelatifanmu sehingga menjadi mutlak yang ada hanyalah dia sendiri. Maka hati-hati yang tidak belajar mencari Allah dan ridhonya, ilahi anta maksudi waridho kaman lubi, yang malah mengejar kesaktian, kamu, ujungnya sakti itu apa? Kamu akan mengontrol dengan akalmu, egomu makin kuat. Nah, yang mencari kepintaran, akalmu juga makin kuat. Yang mencari harta dan sebagainya, nafsumu dan akalmu juga makin kuat. Padahal akal dan nafsu itu berbanding terbalik. Ketika jangan kau kira ya, orang yang akalnya lenyap, yang kolbunya kuat, itu orang bodoh-bodoh. Enggak. Jika ini kolbunya kuat ya, akalnya nol,
Tetapi karena dia menggandeng yang maha mutlak, maka dia zero. Tapi beserta yang maha mutlak, maka dia sebenarnya siapa? Allah sendiri telah masuk di dalam dirinya. Orang yang zero tapi beserta yang maha kuasa, beserta yang maha kaya, beserta yang maha pasti, beserta yang maha mutlak. Itulah ihsan. Itulah takwa. Itulah berkekalan. Itulah ma'rifatullah. Kalau kamu masih ribut-ribut di sini, itu bertanda kamu masih seperti anjing, gitu, suka ribut, gitu. Nah, kalau kau masih malas-malas untuk naik gelombang, kau pun masih berupa kucing, ya, hewan yang malas, ya kak? Kalau kau masih suka marah-marah, kau seperti macan, ya. Kalau kamu masih licik dan sebagainya, kamu adalah ular, ya. Itu akan kau saksikan, kau tahu sendiri saat kau suluk. Baru kau tahu siapa diriku. Loh, aku ternyata masih binatang. Ketika kau masuk melejit di alam yang lebih tinggi, baru kau lihat siapa dirimu. Ternyata kata Nabi, makanya ada obat pembersih hati namanya zikir. Segala sesuatu ada obat pembersih, dan obat pembersih hatimu adalah, kalbumu adalah zikrullah. Ternyata di dalam dirimu ada sifat binatang, ada nafsu-nafsu yang begitu-begitu, ada angan-angan, khayal, itu hijab, keinginan, harapan. Loh, padahal dia adalah subjek, dia juga adalah objek. Maka tidak ada lagi yang selain ini tadi. Dirimu mesti nol di tengah-tengahnya, betul nggak? Antara subjek dan objek. Ini pun nanti menjadi satu. Loh, yang ada cuma dia. Loh, hilang semua. Berarti, saya tanya, yang sampai pada matahari adalah sinarnya sendiri. Yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Maka kau pun lenyap. Itulah tandanya kau telah berhampir sampai akan Tuhanmu. Banyak praktisi klaim metafisik, klaim hakikat, klaim makrifat, kan nggak pernah ada menerangkan bagaimana parameter sampai kepada Allah Ta'ala, ya kak? Sama Mr. TM yang bajingan ini diterangkan. Parameter kau sampai kepada Allah Ta'ala adalah kau lenyap. Manusia lenyap. Tapi jalannya pasti. Kau akan ketemu dari sadarmu menjadi tidak sadar. Dan di atas sadar, tidak sadar nanti akan ketemu kesadaran yang diambil alih oleh dia. Menguat. Sampai pun dia hadir dalam dirimu. Engkau pun lenyap. Itu semua ada di ilmu tarekatullah. Tarekat yang seperti apa? Oh, rahasia, ya. Yang jelas tarekat yang seperti adalah tarekat terbesar di dunia. Dan gurunya adalah ahli waris yang mewarisi estafet baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin orang menerangkan gini dengan auto, tanpa kitab, dengan santai, kecuali orang yang menceritakan pengalaman sendiri, itu nggak lagi berpikir, nggak lagi berapa-berapa, nggak lagi mengarang-arang, auto mengalir. Oh begini, berarti dia seorang pelaku. Nah, ini bukan tentang teori. Buat apa teori? Teori kan cuma di akal. Teori itu akan lenyap kalau hilang akal, betul nggak? Kau pandai mengaji, kau pintar tafsir, kau hafal Quran, kau ahli ibadah. Tapi kalau kau masih di dimensi akal, saat hilang akalmu, hilang nggak semua itu? Hilang, tidak berbekas. Maka carilah metodologi untuk bisa kau naik gelombang. Karena Tuhan di sini, ya, Tuhan di sini. Malik Yaumiddin. Tapi aku berambil daripadamu ketimbang berat leher, ya. Dia pun ada di dalam diri manusia, setiap manusia. Karena di setiap wujud itu ada roh. Maka ada hubungan. Manusia ada rohnya nggak? Kucing ada rohnya nggak? Tanaman ada rohnya nggak? Ini ada rohnya nggak? Itulah ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tetapi hubungannya ada dimensi roh yang berlapis-lapis. Yang itu sangat rumit diterangkan. Hanya kecuali sudah betul-betul siap. Kalau diterangkan malah nanti rancu, kacau balau. Karena nalarnya dia sudah gelagapan, betul nggak? Nah, silakan yang mau belajar kayak gini. Ini bukan tentang teori, nggak ada kitabnya. Kan ada orang itu nyamperin saya, ini kitabnya apa? Nggak ada kitab. Ini siapa yang ngomong? Mr. TM, ya. Mr. TM yang baik hati, rendah hati, sopan dan tidak sombong, ya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi jangan sampai engkau mengalami kehidupan ini, mudah-mudahan yang terakhir. Padahal kok masih aja mau aja jadi manusia, mau aja jadi binatang, mau jadi jin. Wah, goblok. Pulanglah kepada Tuhanmu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Belum. Belum ya. Jadi kalau bisa kehidupan ini manfaatkan sebagai kehidupan terakhir ya. Kalau kamu nggak ada, semuanya lenyap. Betul apa enggak? Nah, tapi kalau kamu ada, semuanya menjadi ada. Ya enggak? Nah, kalau kamu nggak pernah hilang, kamu nggak pernah lenyap, ada aja. Nyampah kamu di sini. Makanya, mumpung di duniamu ini ada yang menerangkan kayak gini secara ilmiah ya. Ada alatnya loh. Kamu kosong ini, ada alatnya nggak? Oh, ada. Ada izinnya, ada faktor mutlaknya, ada jalannya, ada metodologinya, ada gurunya. Ini bukan guru rohani ya. Ini hanya penggembira saja menyampaikan metodologi. Ini saja guru jasmani. Ada guru matematika, guru fisika, ada guru senam kesegaran jasmani. Nah, saya guru yang menerangkan metodologi secara jasmaninya. Guru rohaninya ada. Guru rohani di sini adalah bukan manusia, tapi wujudnya serupa dengan manusia. Nah, di alam jasmani serupa dengan manusia. Sebenarnya dia bukan manusia. Dia adalah nurnya Allah. Dia adalah Rasulullah. Tapi di zaman ini, karena yang nyata zaman ini apa zaman dulu? Zaman ini. Katanya, yang nyata itu zaman ini apa zaman dulu? Zaman ini. Detik ini loh, paham sekarang. Zaman dulu cuma cerita, betul nggak? Nah, zaman masa depan pun kita nggak tahu. Nggak perlu tahu. Cukup di zamanmu sendiri. Ya? Saya tanya, yang nyata siapa Tata? Dirimu sendiri, betul nggak? Apakah ini ada teman saya dari Australia ini, Mr. Karim? Apakah dia nyata bagi saya? Enggak. Ada saatnya pun dia hilang, betul nggak? Ada dari Blitar itu. Apakah dia nyata bagi saya? Enggak. Nanti pun hilang kalau pulang, betul nggak? Yang dari Riau, Mas Heru. Apakah nyata bagi saya? Enggak. Yang dari ini, Hong Kong. Nah, nyata nggak dia? Enggak. Yang dari Medan ini? Enggak. Semua nggak nyata. Yang ada adalah diriku sendiri. Maka betul nggak? Man arafa nafsah fakot arafa rabbah. Kenalilah dirimu sendiri, maka kau akan mengenal siapa Tuhanmu. Demikian ya. Manusia, kamu kalau bisa jangan jadi binatang, bikin malu saja ya. Kalau kamu jadi anjing, kamu tak piara loh. Mau kamu? Tak kasih nama siapa ya? Kamu mau jadi kucingku nanti? Kalau mau nggak apa-apa. Manusia-manusia ini atau jin-jin mau jadi jin, nggak apa-apa, saya piara. Ya, kalau kamu mau jadi kucingku silakan daftar ya, daftar. Nah, jadi kucingku, bisa jadi kucing anggora dan sebagainya. Ini kias. Ya. Nanti gue seolah-olah jadi suka tukang sihir, enggak. Just kidding, ya. Tapi ini sungguhan, ya. Analog tadi seperti itu ya, antara alam mimpi, kenyataan, kubur pun kenyataan. Apa kenyataannya? Ternyata di setiap alam yang kau sinkron sinergi dengan integrate dengan antara alam pembaca gelombang sadarnya dan alat pembaca virtual clock, maka menjadi kenyataan. Semua yang nyata adalah konkret, semua yang konkret adalah akalmu, fungsi dan panca inderamu jalan tadi ya. Maka dimanapun levelnya, jika clock, maka semua nyata. Di alam anjing, di wujud anjing, di alam anjing nyata nggak? Maka rasanya seperti manusia. Di alam jin dengan alat membaca gelombang sadar jin, nyata nggak? Maka serupa dengan manusia. Gitu ya. Oke? Sedikit horor tipis-tipis, tapi inilah kerjanya Mr. TM. Membikin kepalanya orang cenut-cenut gitu. Ada yang ingin belajar, tapi lu kok sombong gini, nggak mau belajar. Sakarepmu, itu sengaja dikerjain Mr. TM biar kamu nggak belajar. Bikin sumpek saja, kamu ngasal saja nah. Ya. Nah, ada yang mau belajar tapi nggak mau bayar. Oh, bayar, ini jualan agama kok ya. Harus bayar ya. Bayar dengan gelas, beras, kopi, gula, dan juga mesti mijeti Mr. TM ya. Ya yang sudah dongeng sakti, kamu juga harus belajar mijeti Mr. TM. Jadi kalau kesini harus belajar pijet ya. Iya, oke? Menjengkelkan Mr. TM, tapi dicintai banyak orang. Karena apa? Dicari. Lihat ya, di FB baru dakwah berapa lama, followernya sudah 12.500 orang. Karena menerangkan agama dengan ilmiah, tidak dogmatis, tidak pengetahuannya, tapi metodologinya yang masuk akal. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa ikuti uraian-uraian ilmiah kami di FB, YouTube, Instagram, WA, Telegram dan sebagainya. Karena ini misi kita adalah menyesatkan sebanyak-banyak manusia ke jalan yang benar ya.
agar manusia kembali kepada agama samawi yang turun dari sisi Allah lewat Rasulullah. Kalau kamu nggak punya Rasulullah di zamanmu sendiri, kau pasti sesat. Ya, harus kau temukan siapa Rasulullah di zamanmu dan di mana kau wujud Allah dan teknik untuk menyeberang ke akhirat, dan kau harus punya teknik untuk mirat. Baru kau bisa mengalami dengan konkret fakta nyata realita seperti apa yang dialami Mr. TM ya. Jadi ini bukan pengetahuan ini, enggak. Buat apa ini ya? Maka Mr. TM nggak pernah buka-buka buku. Buat apa buka buku? Bikin penuh kepala saja. Ya, oke ya. Bantu share biar banyak orang yang gila super, gila kuadrat. Gilanya orang gila menjadi waras, oke? Ilahi anta maksudi waridaka man lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong.